termanis engkau bagiku.
ada di dunia ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami mengucap syukur. Kami mau membawa semuanya hanya bagi-Mu Yesus. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah ini. Engkau Allah yang mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Buat setiap kami layak. Buat setiap kami berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Yuk kita mau memuji Tuhan. Siapa memuji Tuhan? Amin. Amin. Yuk kita mau sambung pujian kita denganmu Tuhan. Tak pernah ragu Tuhan, kalau aku bisa bersama Engkau Tuhan, tiada satupun yang dapat Apa
Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
bisa jauhkanku dari kasih dunia. Dunia tak bisa, dunia tak bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Inilah keyakinan iman kami. Ketika kami lekat bersama dengan Tuhan, dunia tidak bisa memisahkan kasih Allah dengan kami. Dunia tidak bisa campur tangan untuk membawa kami jauh dari hadirat Tuhan, karena kami tahu pengorbanan-Mu sempurna bagi kami. Apa yang Kau buat adalah sesuatu yang mulia dan berharga. Olehnya kami ada dalam hadirat-Mu, menjadi milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini biar pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati Bapa di sorga. Urapan-Mu turun atas setiap kami, khususnya bagi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan bukan hasil dari sebuah pengamatan, tapi datang dari sebuah persekutuan dengan Allah, dan Allah menaruh firman-Nya kepada hamba-Nya dan disampaikan kepada umat-Nya, sehingga yang mendengar dan memberitakan, kami sama-sama dikuatkan, sama-sama diteguhkan, sama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga benih itu akan mendarat di tempat yang terbaik. Maka apapun benihnya, maka benih itu akan berakar ke bawah dan bertumbuh ke atas bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai dengan 22. Keluaran 13 ayat 21 sampai dengan 22. Saya akan membacakan bagi kita. Tema kita hari ini adalah aman dalam lindungannya. Aman dalam lindungannya. Bukan enak dalam lindungannya, tetapi aman dalam lindungannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari yang lalu kita dikagetkan dengan sebuah ledakan yang cukup besar ya, yang terjadi bukan di negara kita, tetapi di negara bagian timur sana ya, di Libanon. Kita kaget ya, kita yang melihatnya saja sudah cukup mengerikan, apalagi orang-orang yang ada di sekitar tempat itu. Dan berita memberikan informasi kepada kita bahwa ada banyak sekali yang meninggal dan ribuan orang yang terluka. Kenapa demikian? Karena ledakan itu memang sangat besar ya. Dan saya percaya ya, itu tempat tidak mungkin nggak ada orang yang jaga, pasti dijaga. Kenapa? Karena tempatnya besar banget ya. Itu tempat dimana untuk menyimpan bahan-bahan kimia ya. Itu pasti dijaga dengan ketat ya, dengan penjagaan yang serius, yang sungguh-sungguh. Nggak mungkin asal ditempatkan orang ya, udah kamu jaga, nggak mungkin. Itu pasti dijaga ya dengan baik gitu. Supaya apa? Supaya tempat itu terlindungi ya dari hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu ya, terjadi ledakan yang sangat besar. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini gambaran bahwa perlindungan yang dari manusia itu terbatas adanya, tetapi perlindungan dari Allah itu sempurna. Kenapa dikatakan perlindungan yang dari Allah sempurna? Karena perlindungannya tidak akan pernah berubah. Perlindungannya tidak pernah pilih-pilih dan tidak pernah kalah oleh apapun juga. Dia nggak melindungi orang yang percaya, umat pilihan Allah. Mungkin hari ini
Allah akan melindungi kita, lalu besok tidak, lalu besoknya lagi melindungi, lalu besoknya lagi tidak, besoknya lagi tidak, lalu nanti di hari kemudian Allah akan melindungi kita. Tidak. Perlindungan Allah tetap sama hari ini, ke depan, dan selama-lamanya. Selama hidup kita taruh dalam tangannya. Selama kita percaya bahwa Allah lah payung ilahi yang sempurna dalam hidup kita. Payung yang gak pernah kalah, yang gak pernah robek, yang gak pernah hancur, yang gak pernah rusak oleh apapun yang ada di dalam dunia. Dan saya percaya perlindungan Allah itu tidak akan berubah. Mungkin ya dunia ini berubah ya, mengikuti zaman, tapi perlindungan yang daripada Allah tidak pernah berubah. Perlindungan daripada Allah juga nggak pernah pilih-pilih orang. Perlindungan itu nggak hanya ditujukan bagi orang-orang yang uangnya banyak, bagi orang-orang yang status ekonominya baik, bagi orang-orang yang mungkin ya dianggap layak menerima perlindungan yang daripada Tuhan. Enggak. Setiap kita yang percaya, Alkitab berkata, setiap kita ya yang berserah kepada Dia, setiap kita yang berharap dan memandang Tuhan, pasti perlindungannya turun atas setiap kita. Mau kita orang kaya, mau kita orang katakanlah ya tidak kaya, mau orang yang pintar, mau orang yang bodoh, mau orang yang kulitnya hitam, yang kulitnya putih, ya, selama orang itu percaya kepada Tuhan, maka perlindungan Tuhan pasti terjadi atas orang itu. Dan perlindungan Tuhan itu nggak pernah kalah oleh apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Dia nggak pernah kalah oleh api, dia nggak pernah kalah oleh angin, dia nggak bakal kalah oleh manusia, dia nggak bakal kalah oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu ingat kisah ketika murid-murid ya naik perahu bersama dengan Tuhan, di mana angin sakal, angin yang besar itu menghajar perahu di mana mereka ada, di mana perahu itu mulai oleng, perahu itu mulai akan tenggelam. Maka Yesus berdiri dan menghardik angin itu, diamlah, tenanglah. Maka Alkitab berkata seketika itu angin itu menjadi reda, menjadi tenang. Perlindungan Tuhan gak mungkin dan tidak akan pernah kalah oleh apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, iblis tidak tinggal diam terhadap orang-orang yang mengambil langkah untuk hidup baru di dalam Tuhan. Pasti ya. Bapak Ibu baca kisah-kisah orang yang cinta Tuhan, kisah-kisah orang yang belajar takut sama Tuhan, orang-orang yang belajar setia sama Tuhan itu diburu oleh kuasa kegelapan, diburu oleh iblis. Untuk apa? Tujuannya untuk menjatuhkan, untuk melemahkan, untuk menghancurkan iman orang itu. Kisah Ayub ya, kisah yang sangat populer, di mana Ayub ini orang yang takut Tuhan, menjauhi kejahatan, cinta Tuhan, jujur, melekat dalam diri Ayub, menjadi orang yang saleh. Iblis ya ketika melihat Ayub, Alkitab berkata tidak suka dan berusaha ingin menghancurkan, berusaha ingin membuat Ayub terkapar. Jadi dikejar terus ya Bapak Ibu ya, mulai dari hartanya, mulai dari anak-anaknya, mulai dari sampai kepada kesehatannya. Orang bisa kecewa ketika kehilangan harta, orang bisa kecewa ketika kehilangan kesehatan, orang bisa kecewa ketika ya mengalami sesuatu yang mungkin tidak mengenakan dalam hidupnya. Dan pada waktu kecewa itulah iblis kadang-kadang campur tangan, iblis kadang-kadang mendomplengi, iblis kadang-kadang ada di sana dan mulai membuat orang percaya menjadi bimbang dan ragu. Akhirnya semakin lama semakin lemah imannya. Itu iblis punya program ya, punya sasaran ya, ketika orang belajar cinta Tuhan, belajar setia, diburu terus supaya dia sampai terkapar. Tapi kita bersyukur melalui ayat yang kita baca pagi ini bahwa Allah juga punya perlindungan yang sempurna
bagi setiap orang yang percaya. Waktu iblis mulai ingin menjatuhkan kita, Alkitab berkata Allah tidak akan berdiam diri. Allah akan melindungi umatnya sedemikian rupa. Sehingga apa? Sehingga kita terus berjalan. Alkitab berkata ayat 21 bagian yang terakhir, sehingga mereka dapat berjalan pada siang dan malam. Jadi nggak berhenti. Kenapa? Karena ada perlindungan Tuhan. Ada 2 tiang ya yang melindungi umat Tuhan pada waktu itu. Kita nggak berpikir bahwa waktu kita berjalan kita butuh 2 tiang ini, tapi Allah sudah menyiapkannya bagi saya dan Bapak Ibu. Waktu saya percaya pada Tuhan, waktu Bapak Ibu percaya pada Tuhan, maka ada 2 tiang yang melindungi kita, yaitu tiang awan pada siang hari yang menuntun kita, dan tiang api pada malam hari yang menerangi kita. 2 tiang ini sama tujuannya. Untuk apa? Untuk menuntun langkah-langkah orang yang percaya terus berjalan, terus berjalan. Lambat atau cepat itu bukan masalah. Mungkin ada orang yang jalannya cepat, tapi ada orang yang jalannya lambat, nggak masalah. Yang penting apa? Yang penting orang itu berjalan. Berjalan artinya apa? Berjalan artinya dia tidak meninggalkan Tuhan. Berjalan artinya dia tidak membelakangi Tuhan. Berjalan artinya apa? Dia tetap percaya apapun yang terjadi dalam hidupnya ada dalam lindungan Tuhan. Sebab lindungan Tuhan itu berbicara bukan bicara enak dalam lindungannya, tetapi aman dalam lindungannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita bertanya, kenapa sih siang hari Tuhan perlu mengirim tiang awan ya yang menuntun langkah kita? Mungkin kita berpikir, saya nggak pernah kesulitan berjalan di siang hari. Ya. Kita bisa melihat, kita bisa mengambil keputusan dengan baik, kita bisa mengamati keadaan dengan baik. Kita nggak perlu tiang awan ini. Mungkin kita berpikir begitu ya. Kalau siang hari kan lebih mudah untuk berjalan. Nggak ada orang yang ya kadang-kadang nabrak tiang listrik itu siang hari, nggak ada. Nggak ada orang yang nabrak tembok itu siang hari, kecuali nabrak kaca ya. Di mall itu kadang-kadang kan kalau lagi berbalik kita buru-buru, gelubuk, nggak tahu depannya kaca ya, itu ada di siang hari. Tapi kalau nabrak tiang listrik siang hari jarang ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat itu. Lalu kita mulai berpikir, kenapa Tuhan perlu memberikan tiang awan siang hari? Ya kalau malam tiang api, memang kita gelap, butuh yang namanya terang. Bapak Ibu, inilah hebatnya Tuhan. Ya, waktu Dia membebaskan umat Israel dari tanah perbudakan, mungkin orang-orang Israel, umat pilihan Allah itu nggak pernah berpikir mereka itu butuh 2 tiang. Ya, mereka berpikir udah bebas itu, ya udahlah, ya mereka bisa bisa hidup, bisa jalan. Tapi hebatnya Allah, apa yang nggak dipikirkan oleh manusia itu sudah dipikirkan oleh Allah sedemikian rupa. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan aman tadi, Bapak Ibu. Kita jangan lupa bahwa waktu iblis ya gagal mencobai Tuhan Yesus di padang gurun, maka dia tidak berhenti di sana, Bapak Ibu. Dia mengambil kesempatan ya. Kesempatan itu bisa sebuah titik, dia masuk di sana, sebuah titik. Bahkan sebuah koma dia bisa masuk di sana, ya. Bahkan lebih kecil daripada titik. Itu bisa jadi sebuah kesempatan bagi iblis masuk di sana dan mulai menjalankan tujuan jahatnya untuk melemahkan iman orang percaya. Jadi Tuhan udah tahu manusia itu bukan hanya bisa begini melakukan kejahatan pada malam hari, tapi juga banyak siang hari ya, motor-motor hilang, banyak siang hari pembunuhan terjadi, banyak pada siang hari ya pemerkosaan terjadi, banyak pada siang hari terjadi ya yang namanya kasus-kasus kejahatan. Kenapa demikian?
Karena nggak ada tuntunan Allah, nggak ada tiang awan yang menuntun orang itu. Saya percaya kalau orang yang percaya kepada Tuhan, siang hari dia ada yang melindungi. Apa itu? Tiang awan, fungsinya apa? Untuk menuntun, ya, menuntun ke tempat yang terbaik, menuntun di jalan yang benar. Supaya apa? Supaya tidak melakukan hal-hal yang buruk, supaya tidak melakukan hal-hal yang jahat. Mungkin kita berpikir orang itu membunuh pada malam hari. Ada yang malam hari, tapi juga yang siang hari juga terjadi. Mungkin ada orang yang menipu malam hari, ada. Tetapi juga ada juga orang yang menipu pada siang hari. Sekarang ini orang merampok itu bukan nungguin orang tidur, tetapi terang-terangan, ya, pada siang bolong dia datang. Untuk apa? Untuk menggasak, untuk merampok toko emas. Beberapa waktu yang lalu di depan Chelsea ini ada satu motor yang hilang. Itu siang hari, 12:30 jam 1 siang. Bapak Ibu bayangkan, itu ada CCTV tapi mungkin nggak mengarah kemari. Kebetulan katanya tukang parkirnya nggak ada waktu itu. Motor orang baru masuk Chelsea, ya, begitu keluar motornya sudah tidak ada. Itu pada siang hari. Jadi sebenarnya kapanpun, ya, baik siang hari maupun malam hari, kita perlu yang namanya perlindungan Tuhan. Kita berpikir satu tiang saja cukup, tapi Tuhan melihat bahwa manusia nggak bisa hanya dilindungi dengan satu tiang, tetapi juga perlu satu tiang yang lain, yaitu tiang awan dan tiang api, menjadi perlindungan yang lengkap, menjadi perlindungan yang utuh, menjadi perlindungan yang aman bagi setiap kita yang percaya. Ini luar biasanya perlindungan Allah itu tidak pernah salah, ya. Tiang awan untuk siang hari, tiang api untuk malam hari, tidak terbalik. Alkitab berkata ayat 22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Enggak beralih itu artinya tetap, enggak berubah, enggak terbalik. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau dibalik, tiang api di siang hari. Jadi bukan melindungi tetapi mencelakai. Tengah hari, ya, ilustrasi panas-panas ditambah api. Enggak ada api aja sekarang udah panasnya minta ampun, ya. Apalagi ada api. Wah, kalau perlindungan Tuhan itu salah, dibalik, ya, tiang awan itu buat malam hari, ya, harusnya terang jadi gelap, dan perlindungan tiang api itu jadi ada di siang hari, ya, itu artinya bukannya menuntun, mencelakai. Itu Allah tidak seperti itu. Allah nggak pernah salah. Allah nggak pernah mencelakai umatnya yang menyerahkan hidupnya ke dalam tangannya. Alkitab berkata tiang awan itu tetap adanya siang hari, fungsinya untuk menuntun kita, dan tiang api itu adanya pada malam hari, fungsinya untuk menerangi. Jadi hebat juga Tuhan, ya, lengkap, ya. Ada tiang awan, ada tiang api, ya. Inilah, ya, karya Tuhan yang ajaib, yang hebat, perlindungan Tuhan yang terbaik diberikan kepada umatnya. Bukan perlindungan yang asal-asalan. Saya dulu pernah pergi ke mall, ya, Bapak Ibu, ya. Ada seorang ibu yang kehilangan anaknya lagi di mall. Dia nangis, ya. Kenapa? Anak yang dia bawa dari rumah itu nggak ada bersama dia lagi, ya. Akhirnya diumumkan di ruang informasi, itu biasa kan diumumkan, ya, yang bernama, ya, Bapak Ibu yang melihat seorang anak, ya, tidak berkumis, rambutnya gondrong, umur 3,5 tahun, pakai baju kuning, bukan baju kuning, ya, baju putih, ya enggak. Tolong jika ketemu, ya, kasih kabar ke informasi, gitu. Kenapa? Karena ada seorang ibu yang kehilangan anak. Kenapa demikian? Karena perlindungannya nggak maksimal, ya. Waktu seorang ibu ngajak anaknya yang masih kecil, dia pikir, ya, saya pilih baju, saya pilih celana, saya pilih sepatu, saya lihat barang-barang. Begitu dia sedang milih barang-barang, anaknya
dilepas. Begitu dilepas, dia lihat masih dekat, dia lihat masih ada, dia lihat masih ada. Dia asik akhirnya memilih barang-barang ya dalam waktu yang cukup lama. Begitu dia lihat lagi anaknya, ternyata anaknya sudah tidak ada. Perlindungan orang tua saja terbatas ya. Gak maksimal kadang-kadang ya. Dibiarkan anaknya dilepas sehingga apa? Sehingga dia kehilangan anaknya. Tetapi perlindungan Tuhan itu sempurna ya. Maksimal dia berikan bagi orang yang percaya. 2 tiang, entar ditambah lagi 1 jalan ya. 2 tiang dengan 1 jalan, bukan perlindungan yang asal-asalan. Udahlah saya lindungi aja, yang penting ya dia bisa jalan, mau ketemu apa enggak. Dia memberikan perlindungan yang benar-benar maksimal ya, yang terbaik dia berikan bagi orang yang percaya. Kalau Bapak Ibu suka pakai payung berdua ya waktu hujan, itu kita bisa terhindar dari hujan ya, bisa. Tapi kecipratan masih. Betul Bapak Ibu? Ya, masih kecipratan. 1 payung berdua untuk apa? Melindungi kita dari hujan. Bisa 1 payung, tapi kita masih kecipratan. Tapi kalau 1 payung satu orang dilindungi dengan 2 payung, saya percaya ya, itu kita nggak bakal kecipratan ya, dilindungi dengan maksimal, dengan yang terbaik. Apalagi kalau 1 payung, payungnya robek, wah gitu ya. Daripada nggak ada, kita payung robek kita pakai, akhirnya kehujanan juga. Ya, tapi Allah nggak begitu Bapak Ibu ya. Dia memberikan perlindungan terbaik dengan tiang awan dan tiang api. Tujuan perlindungan apa? Tujuan perlindungan bukan memanjakan umat, tetapi mempersiapkan dan membantu umat Tuhan untuk tetap ada di jalan Tuhan. Karena fungsi 2 tiang itu tadi menuntun dan menerangi ya, ayat 21, menuntun dan menerangi. Sehingga dicocok klop dikatakan Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Ya, jadi kalau Tuhan menyuruh umatnya berjalan siang hari dan malam hari, kalau tidak ada jalannya, maka mereka nggak bisa berjalan. Jadi Tuhan itu luar biasa ya. Waktu menyelamatkan saya dan Bapak Ibu, Dia sudah siapkan paket perlindungan yang aman bagi kita. Supaya apa? Supaya kita bisa sampai ke Bapa. Supaya kita sampai ke dalam kekekalan. Supaya kita sampai ke sorga. Ya. Kalau ada jalannya, tetapi nggak ada yang menuntun, nggak ada yang menerangi, saya dan Bapak Ibu bisa tersesat. Kita sangat mudah disesatkan Bapak Ibu. Manusia itu bukan hanya lemah dalam pengertian fisik Bapak Ibu, tapi dalam pengertian batiniah lemah sekali. Ya, lemah sekali. Sebab itu kita butuh 2 tiang ini yang menuntun saya dan Bapak Ibu, yang menerangi langkah hidup kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita ada di jalan Tuhan, itu nggak jaminan kita sampai kepada Bapa kalau nggak ada 2 tiang yang menyertai kita. Kalau nggak ada 2 tiang yang menuntun kita, waktu siang hari ya tiang awan menuntun kita, waktu malam hari pun ada tiang api yang menerangi. Kenapa? Karena kadang-kadang waktu malam hari ya mungkin tindakan kita nggak melakukan yang brutal-brutal, tapi pikiran kita ya mulai bergelora, yang jahat-jahat, yang buruk-buruk, ya yang nggak sesuai sama firman Tuhan, yang isinya ini ya hasil dari buah kebencian, kemarahan, kedengkian segala macam. Itu bisa terjadi waktu kapan? Waktu kita mau istirahat, waktu kita mau berbaring, waktu kita ingin tidur ya. Iblis mulai bisikan ke telinga kita hal-hal yang jahat. Dan ketika kita nggak punya tiang api yang daripada Tuhan, yang menerangi pikiran kita, yang menerangi hati kita, yang menerangi jiwa kita, maka bisikan itu menjadi jerat yang mematikan bagi orang yang percaya. Waktu kita terjerat dengan bisikan iblis, maka kita bisa keluar dari jalannya Tuhan. Waktu kita keluar dari jalan Tuhan, kita nggak sampai kepada tujuan bertemu dengan Bapa.
Kekristenan itu adalah perjuangan iman, Bapak Ibu. Perjuangan iman apa? Untuk bertemu dengan Bapa. Bukan perjuangan make up ya di depan mimbar dalam pelayanan gereja, bukan. Bukan, Bapak Ibu. Banyak yang berdasi, dalamannya jahat, banyak. Ya. Banyak, Bapak Ibu, ya. Nggak sedikit orang yang berdasi cuman jadi kedok aja, tapi jahat perilakunya, masih berbuat jahat, masih nipu, masih segala macam. Sampai nggak kepada Bapak? Tidak. Kenapa? Karena ketika orang terus-menerus melakukan yang jahat dan dia merasa itu benar, maka sebenarnya dia sudah keluar dari perlindungan tiang awan dan tiang api yang daripada Tuhan, dan dia sedang berada di jalan maut, di jalan yang lebar, bukan di jalan yang sempit. Ya memang pada waktu dia menipu dia dapat uang. Ya memang waktu dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia mendapat proyek yang besar, yang menguntungkan, yang membuat dia bisa naik mobil yang mewah, yang membuat dia bisa tinggal di rumah yang mewah, yang membuat dia bisa beli apa saja yang dia inginkan. Tetapi dia lupa sebenarnya sedang berada di jalan maut. Gereja harus berani memberitakan tentang jalan Tuhan. Bukan hanya bicara tentang kemakmuran, kesuksesan. Semua kita mau makmur, semua kita mau sukses. Tetapi juga harus ada teologi yang menyimbangkan tentang kemakmuran. Apa itu? Tentang perlindungan Tuhan. Yang di dalamnya ada perlindungan Tuhan, tiang awan dan tiang api. Perlindungan Tuhan itu tadi saya katakan bukan hanya bicara enak, tetapi aman. Aman artinya apa? Tidak binasa. Kalau Bapak Ibu dan saya berjuang ada di jalan Tuhan sampai akhir hidup kita dalam tuntunan tiang awan dan tiang api, saya percaya janji Bapa digenapi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya pada Dia. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita ketemu dengan Bapa, apa yang dijanjikan oleh Bapa itu kita miliki. Apapun tantangannya, saya percaya kalau ada tiang awan, kalau ada tiang api, ya, itu akan menjadi sebuah motivasi yang mendorong kita untuk tetap berjalan dan berjalan dan berjalan untuk mendengar tuntunan Tuhan, untuk mendengar terang Allah. Bapak Ibu mungkin bisa kecewa, tapi jangan simpan kekecewaan. Lama-lama mungkin kita bisa sakit hati, jangan simpan sakit hati itu lama-lama. Kenapa? Karena kita ini adalah orang-orang yang percaya. Saya selalu ngomong ya kepada rekan-rekan saya dalam pelayanan, kita mungkin ada perbedaan, ada masalah, tapi dalam Tuhan gak ada masalah yang gak bisa diselesaikan. Amin, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada tiang awan, tiang api ini. Waktu kita ada jalan kebenaran, iblis juga ada. Dia ikut campur tangan, ingin membawa kita keluar dari jalan itu. Tapi jangan lupa Allah punya cara yang terbaik untuk mengamankan dan melindungi saya dan Bapak Ibu dengan dua tiang itu. Sehingga kalau ada masalah, ya pasti dapat diselesaikan. Kenapa? Ada perlindungan tiang awan, tiang api. Roh Kudus berbicara pada hati kita yang paling dalam, pada batiniah kita. Itu yang terpenting. Sebab itu tingkat kedewasaan bukan diukur dari aktivitas rohani, ya bukan, tetapi dari posisi rohani kita ada di jalan Tuhan atau di luar Tuhan. Ada banyak orang yang mungkin ya dia melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas rohani, tetapi nggak sadar dia sudah keluar dari jalan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kondisi yang kita alami hari-hari ini, mungkin kita bertanya, di mana perlindungan Tuhan? Mungkin kita dengar berita ada hamba Tuhan yang meninggal karena COVID. Kita mendengar ada orang percaya yang meninggal karena COVID. Di mana perlindungan Tuhan? Perlindungan Tuhan bukan berbicara masalah enak, Bapak Ibu. Perlindungan Tuhan bicara tentang aman. Sekalipun saya dipanggil Tuhan karena COVID, tapi saya ada di jalan Tuhan, saya aman sampai kepada Bapa. Yang penting kita nggak konyol. Saya selalu katakan begitu. Saya sama sekali ya berjuang untuk terhindar dari rasa takut yang berlebihan. Saya tidak mau. Karena ada dua tiang awan, ada satu tiang awan dan tiang api yang melindungi saya. Dan saya percaya kalau saya ada dalam Tuhan aman. Bagaimana kalau terjadi saya terpapar COVID? Udah kehendak Tuhan. Tapi saya mati dalam Tuhan, berbahagialah kata Alkitab. Kenapa? Aman. Saya tidak binasa. Jangan sampai kita menghindari COVID tapi sedang menuju kebinasaan. Ya, ada banyak orang yang takut karena COVID. Ya, apapun cara yang dilakukan sampai dia harus meninggalkan Tuhan, mungkin dia minta perlindungan di luar Tuhan.
tapi dia nggak aman sebenarnya. Dia menuju ke kebinasaan. Mari kita baca Alkitab kita dalam Mazmur ayat terakhir ya. Mazmur ada 3 ayat tetapi satu saja kita baca. Mazmur 46. Mazmur pasal 46 ayat 2 ya. Mazmur 46 ayat 2. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Buktinya udah banyak. Buktinya sudah banyak. Kalau kita mungkin ngomong mau menolong tapi kadang-kadang nggak terbukti. Itu biasa. Sebab yang ngomong manusia. Ya. Nanti deh saya akan ke rumah siang ya. Saya akan tolong tapi nggak datang. Nanti deh kalau udah goal proyeknya nanti saya ya datang ke rumah tapi nggak terjadi. Nanti deh ya tapi nggak terjadi. Sudah kecewa. Kenapa? Karena manusia yang ngomong. Tapi kalau Tuhan yang ngomong melalui tiang awan dan tiang api, Alkitab berkata sebagai penolong dalam kesesakan. Waktu kita sakit sesak, waktu kita mengalami pergumulan ekonomi sesak, waktu kita mengalami perbedaan sesak, waktu kita mengalami pergumulan hidup yang gak pernah kita pikirkan terjadi dalam hidup kita, sesak. Alkitab berkata dia menolong Bapak Ibu, dia melindungi Bapak Ibu, dan itu dibuktikan oleh Tuhan melalui pengorbanannya di Bukit Golgota. Amin. Tuhan berkati. Mari kita bangkit beri bersama-sama. Sungguh indah ya. Kita angkat pujian, sungguh indah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman yang sederhana yang kami dengar. Biar memberi kekuatan bagi kami bahwa kami tidak sendirian. Ada Allah yang sempurna, Yesus Tuhan, yang di jalan, yang menyiapkan tiang awan, siang hari menuntun kami, tiang api menerangi kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kami sampai kepada tujuan, bertemu dengan Bapa di sorga. Syukur Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, bagi semua hati yang terluka. Katakan sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, sumber kekuatan, bagi semua
sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Yang wanita saja sumber kekuatan. Sekali lagi sumber kekuatan Yesus saja, bukan yang lain. Amin. Sumber kekuatan, Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. yang pria saja kita angkat tangan, buka hati. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, jamah umat-Mu Tuhan. Sumber kekuatan, lawatlah kami dalam kuasa-Mu. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Oh, Bapa, Kau Raja yang layak disembah, yang layak disembah. Haleluya Tuhan. Renungkan firman Tuhan pagi ini. Bukan kebetulan kalau firman Tuhan diwartakan. Tuhan adalah tempat perlindungan yang aman, Bapak Ibu. Dan perlindungannya sudah terbukti. Jangan tinggalkan Dia. Tetap ada bersama dengan Dia. Apapun yang kita alami, Yesus Raja di atas segala raja. Allah yang menyelamatkan hidup kita. Dia yang layak kita ikuti. Dia yang layak kita pandang. Dia yang layak kita sembah selama-lamanya sampai Tuhan memanggil hidup kita dalam pangkuannya yang kudus. Mengalami janji Tuhan yang ajaib dan hebat. Tuhan lawat setiap kami. Tuhan ampuni setiap kami. Tuhan basuh setiap kami dengan darah-Mu, sehingga kami kedapatan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tetap ada di jalan-Mu, dengan disertai dengan tiang awan yang menuntun kami, dengan disertai dengan tiang api yang menerangi kami, sehingga setiap saat kami boleh melihat Tuhan ada di depan kami. Kami boleh alami kebaikan Allah setiap hari di jalan Tuhan yang ajaib dan heran. Allah tidak pernah meninggalkan kami. Alkitab berkata, dua tiang itu tetap melindungi kami. Tidak pernah berubah, sekalipun dunia berubah, Allah tidak pernah berubah melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan sekaligus menguatkan iman kami bahwa ada payung ilahi yang melindungi kami, yaitu Yesus Tuhan, yang gak bakal kalah oleh api, gak bakal kalah oleh hujan, gak bakal kalah oleh apapun dalam dunia. Kami terlindung dengan aman. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan. Saya kembalikan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman yang mengingatkan kembali kepada kita bahwa Dia adalah perlindungan kita yang teguh, Dia memberikan aman di dalam hidup kita,
kita mau terus iring dia apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara dengar beberapa waktu yang lalu, maka ahli-ahli ekonomi mengatakan bahwa Indonesia itu sudah masuk ke dalam resesi katanya. Tetapi Menteri Keuangan mengatakan tidak, pertumbuhan kita aja yang -2 sekian. Tapi kita belum masuk. Saudara yang dalam Tuhan, berita itu memang seolah-olah menakutkan kita. Karena situasi yang lalu bisa terjadi di dalam hidup kita, bahkan lebih dahsyat lagi. Tetapi kita punya perlindungan. Yesus Kristus namanya. Dia menjaga saudara, dia membela saudara, dia memelihara saudara. Sebab itu jangan khawatir, jangan takut, tetap setia mengiring kepada dia. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kita mau berdoa buat yang berulang tahun. Kebetulan yang berulang tahun hanya 1 orang saja. Dan tetapi sebelumnya siapa yang memerlukan dukungan doa? Ibu Giokni, Ibu Yanli, Bapak Suharyanto, Ibu ya Mama Ruben ya, Tan Chunyo ya, Chunyo ya. Kemudian tadi sebelah sini Ibu Simon ya. Baik, kita mau berdoa juga kepada buat Ibu Joko juga. Baik, saudara, dia jamin firman-Nya. Orang yang berseru kepadanya, Tuhan jawab dia. Percaya apa yang saudara minta kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak-Nya, bukan sesuai dengan kehendak kita. Sebab itu yakin pertolongannya terjadi di dalam hidup kita. Kita sama-sama berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyikan pujian yang mengatakan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Allah yang pagi hari ini sudah memberkati kami, Allah yang pagi hari ini sudah berfirman buat kami, yang menyatakan Engkau memberi keamanan di dalam hidup kami, Engkau membela kami, Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tidak membiarkan kami. Kami bangga memiliki puja Allah seperti Engkau. Bapa, sebab itu tolong kepada kami meteraikan apa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, dan biarlah itu menjadi modal buat kami untuk hidup setia mengingat Engkau. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini ya Bapa, terpujilah namamu. Pagi hari ini Bapa, kami mau berdoa buat anak-anakmu yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan dukungan doa. Oh, Ibu Yanli, Ibu Gyokni, Bapak Suharyanto, Ibu Junyo, Ibu Simon, juga Ibu Joko Tuhan. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu di dalam kehidupan mereka. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepadamu, mereka adalah orang-orang yang beriman kepadamu. Engkau tidak tinggalkan mereka, Engkau bela mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, Allah yang besar dan ajaib. Kami juga mau berdoa Tuhan buat anakmu yang berulang tahun, yaitu Ibu Rita. Tuhan tolong dia Bapa, kuatkan senantiasa imannya, pakai dia menjadi alat untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Beri dia kesetiaan Tuhan, Engkau terus memelihara dia, memberi dia kesehatan, memberkati usahanya, memberkati rumah tangganya, memberkati anak dan suaminya. Kami percaya karena Engkau adalah Allah yang mengasihi dia. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bapa di surga, anak-anakmu yang tidak sempat hadir pagi hari ini, Engkau juga tolong mereka, Engkau jamah mereka, Engkau berkati mereka, karena Engkau adalah Allah kami yang senantiasa menolong kepada kami. Anak-anakmu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan, Engkau juga memberkati mereka Bapa. Beri mereka kesetiaan di dalam melayani Engkau, karena yang mereka layani adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Sebentar kita akan tinggalkan tempat ini, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Arahkan mata rohani saudara kepada Yesus. Kita akan menerima berkat daripadanya. Berkat itu tidak datang dari manusia, tidak datang dari organisasi, datang dari Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tanggamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati masa depanmu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati usahamu. Sebab itu sedang jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, yang memelihara pikiran hatimu di dalam Kristus Yesus, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan engkau, yang memimpin engkau, menolong engkau, dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai, mengurapi, memberi engkau kemenangan, membuat engkau berhasil mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. We